Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rizky. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share agar video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kompetisi Sains Nasional Matematika SMA tingkat kabupaten tahun 2020. Kalau pada video sebelumnya kita bahas soal nomor 1 sampai 8, kita akan lanjutkan soal nomor 9. Soalnya adalah misalkan n besar sama dengan 2 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli a, b dengan a tambah b sama dengan n, berlaku a kuadrat tambah b kuadrat merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan asli n semacam itu adalah, jadi ada persamaan a tambah b itu sama dengan n. Dengan n-nya harus besar sama dengan 2. Nah, itu harus berlaku nantinya a kuadrat tambah b kuadratnya sama dengan bilangan prima, atau saya singkat dengan p. Nah, jadi n itu berarti dimulai dari 2, karena besar sama dengan 2. Berarti kalau kita masukkan n-nya sama dengan 2, maka yang memungkinkan a-nya berapa, b-nya berapa adalah 1 dan 1 ya. Berarti kemungkinannya yang membuat a tambah b sama dengan 2, itu berarti a1, B1 sama dengan 2. Maka A-nya 1, B-nya 1. Nah, kita lihat. Kalau A-nya 1, B-nya 1, memenuhi nggak? A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan bilangan prima. Coba, A kuadratnya berarti 1 kuadrat 1. B kuadratnya berarti 1 kuadrat juga. Berarti 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ternyata 2 ini adalah bilangan prima. Berarti memenuhi. Maka, N sama dengan 2 itu memenuhi. Selanjutnya, kalau misalkan N sama dengan 3. Berarti A tambah B-nya harus sama dengan 3. Maka kemungkinannya A1, B2. Atau sebaliknya A2, B1. Nah, kita buktikan apakah A kuadrat tambah B kuadratnya adalah bilangan prima. Ya. Berarti A kuadrat berarti 1 kuadrat. Berarti 1 ditambah B kuadratnya berarti 2 kuadrat berarti 4. Tambah 4 itu sama dengan 5. Nah, ternyata masih juga bilangan prima. Nah, berarti N3 sama dengan 3 itu memenuhi. Oke, kita coba N sama dengan 5. Nah, N sama dengan 5 itu yang membuat A tambah B sama dengan 5, itu apa saja kemungkinannya? Yang pertama, 1 tambah 4, ya kan? 1 tambah 4 berarti sama dengan 5. Berarti memenuhi nggak A kuadrat tambah B kuadratnya bilangan prima? Kita cek. 1 kuadrat itu berarti 1, ditambah B kuadrat berarti 4 kuadrat berarti sama dengan 16, sama dengan 17. Nah, dia 17 itu bilangan prima, memenuhi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa 2 tambah 3. Sebaliknya ya. Atau 3 tambah 2 berarti sama dengan 5. Kita tes apakah 2 kuadrat berarti 4 tambah 3 kuadrat berarti 9. Apakah dia bilangan prima? 13. Ternyata 13 juga bilangan prima. Maka memenuhi ya. Nah, ada lagi kemungkinannya yang tambah 5? Enggak ya, cuma 1 tambah 4 dan 2 tambah 3. Karena dua-duanya memenuhi, maka N sama dengan 5-nya memenuhi. Nah, kita coba N sama dengan... Oke, sebelumnya kenapa tidak mencoba N sama dengan 4? Nah, tadi kita 2, 3, 5. Kenapa tidak 4 kita coba? Karena kalau 4 dicoba, kemungkinannya 4 itu kan bilangan genap. Kemungkinannya adalah genap tambah genap. Ya kan? Genap tambah genap. Nah, kalau genap tambah genap, berarti nanti genap kuadrat tambah genap kuadrat tentu hasilnya genap. Sementara bilangan genap yang prima hanya cuman 2. Berarti nggak mungkin. Nah, kalau yang kedua misalkan ganjil-ganjil hasilnya genap, 4 berarti genap. Berarti kalau misalkan ganjil kuadrat ganjil. Genap ganjil kuadrat juga ganjil kuadrat, kalau diganjil kuadrat ke ganjil tambah ganjil jadinya genap. Nah, kalau genap berarti nggak bisa juga karena cuma bilangan 2 yang prima yang genap kan gitu. Maka kita tidak mencoba nilai 4 tadi, lanjut nomor 5. Kemudian bisa nilai 6 nggak kita coba. Maka kita coba yang nilainya ganjil saja. N sama dengan 7 berarti ya. N sama dengan 7. Berarti kemungkinannya A tambah B-nya harus sama dengan 7. Nah, mana yang memenuhi? Yang pertama 1 tambah 6. Kita tes. Berarti kalau 1 kuadrat berarti 1, 6 kuadrat berarti 36 sama dengan 37. Berarti memenuhi ya. 37 itu bilangan prima. Kemudian berapa lagi? 2. 2 tambah 5. Kita tes. 2 kuadrat berarti 4 ditambah 5 kuadrat berarti 25.
4 tambah 25 berarti 29. Memenuhi juga ya. Oke. Kemudian kita coba lagi 3 tambah 4. 3 tambah 4. Nah, di sini kelihatan. Kalau 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, sama dengan 25. 25 bukan bilangan prima. Ya, bukan bilangan prima. Karena salah satu tidak memenuhi, maka n sama dengan 7 ini juga tidak memenuhi ya. N sama dengan 7 ini tidak memenuhi. Nah, maka selanjutnya kita coba n sama dengan 9. Tapi sebenarnya kalau sudah n sama dengan 7 saya tidak memenuhi, maka kemungkinan untuk n sama dengan 9, 11, 13 tidak juga memenuhi. Karena akan kemungkinan ada nilai yang tidak nilai prima itu pasti ada. Karena yang kecil aja sudah ada, apalagi nanti yang semakin besar ya. Maka nilai n yang memenuhi itu adalah cuman 2, 3, 5. Nah kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 3 tambah 5. Maka jumlah semua bilangan asli n yang memenuhi itu adalah sama dengan 10. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Suatu komite yang terdiri dari beberapa orang hendak menghadiri 40 rapat. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite. Dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Banyak anggota komite terkecil adalah. Nah, jadi ada suatu komite yang anggotanya belum diketahui yang akan mengadakan rapat sebanyak 40 kali rapat. Nah, setiap kali rapat itu yang hadir 10 orang. Nah, dari 10 orang ini 2 orang yang sama hadir pada hari itu dan tidak akan berulang lagi. Nah, yang kita ditanya adalah berapa sih kemungkinan terkecil anggota komite itu. Nah, kalau kita lihat runtutannya dari awal yang hadir setiap rapat itu kan 10 anggota komite. Sementara dari 10 anggota komite 2 orang yang rapat, ya 2 orang yang yang rapat dalam rapat itu bersama, artinya sama-sama hadir di rapat itu. Nah, artinya sepasang, anggaplah sepasang ya. Artinya kalau kita tentukan dari 10 anggota itu berapa banyak sih kemungkinan sepasang anggota yang sama. Maka itu rumus kombinasi ya. C10 2. Nah, C10 2 itu berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial berarti 8 faktorial, 2 faktorial. Itu rumus untuk kombinasi ya. Berarti ini bisa saya ubah 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial 2 kali 1. Kita coret. 10 bagi 2 kita coret berarti 5. Tinggal 5 kali 9 bagi 1 berarti 45. Artinya dalam sekali rapat yang anggotanya 10 anggota tadi, kemungkinan terbentuknya sepasang anggota itu adalah 45 cara. Itu kalau sekali rapat. Nah, sekarang akan ada 40 kali rapat. Berarti akan ada berapa pasang? Kemungkinan yang sama adalah, maka kalau 40 kali rapat tinggal kalikan aja ya. Berarti 45 kali 40. Berarti 45 kali 4 berarti 0, 2 berarti 8, 180, maka 1800 pasang. Nah, artinya akan ada 1800 pasang kemungkinan dalam 40 kali rapat. Nah, jika dengan 1800 pasang kemungkinan itu kira-kira anggotanya berapa gitu kan. Maka sebenarnya kita mencari kombinasi juga. Misalkan yang ditanya adalah N tadi kan. N atau banyaknya anggota yang paling kecil itu dari yang membentuk adalah 1800 pasang berarti kan 2. Berarti kombinasi N2 itu sama dengan 1800 yang membuat nilai 1800 pasang. Maka kalau kita uraikan N2 ini kan berarti N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorial 2 faktorial itu sama dengan 1800. Bisa kita coret sehingga hanya N kali N kurang 1. Nah, 2 faktorial itu 2. Berarti sama-sama kali 2 berarti di sini jadi kali 2 3600 ya. Jadi ini. Nah, berapa nilai N yang memenuhi? Berarti kalau misalnya kita anggap 3600 itu berarti kalau misalkan akar kan 60 kali 60. Kalau kita anggap N-nya sama dengan 60, maka berarti ini 60 kali 59. Itu belum memenuhi 3600 ya. Belum memenuhi.
artinya belum memenuhi, karena kalau 60 kali 60 itu 3.600, 60 kali 59 tentu belum memenuhi ya. Berarti N-nya sama dengan 61. Jadi kalau 61 berarti 61 kali 60. Nah, itu udah melebihi, berarti ini kan kurang tadi ya. Kalau ini kurang berarti ini udah melebihi dari 3.600. Maka nilai N atau anggota komite terkecilnya harus adalah 61 agar bisa memenuhi terbentuknya 1.800 pasangan yang sama. Caranya ya banyak cara penyebut 1.800 pasang yang sama. Oke, jadi kesimpulannya anggota komitenya terkecil adalah 61 orang. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.